Bukankah kita biasanya dungo, ya Allah, mudah-mudahan bukakan suaraku, anak keluarga kita dengan bukakan suaraku. Tapi ini sebaliknya. Sallallahu Muhammad di ayat ini surga yang tiap hari memanggil kita, pintu surga itu penuh. Kapan saya dimasuki orang ini? Kapan orang ini masuk ke dalam saya? Itu terus suara istimewa apa betul? Istimewa. Dicintai sama mencintai enak ini. Dicintai. Dan cintai. Mengaku sama diakui namanya. Akui. Apabila jenengan semua bisa menjalankan 4 kriteria ini, yang paling tidak satu saja, maka jenengan terdekat dari Kanjeng Nabi, termasuk orang yang dicintai surga, orang yang dirindukan surga, sudah diakui, ditempel, kasih di pusat, yang dianjuran. Yang pertama orang yang dirindukan surga adalah ahli Quran, orang yang dalam dirinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tangannya selalu ingin memegang Al-Quran, matanya selalu ingin memandang tulisan Al-Quran, lisannya selalu kangen membaca Al-Quran, sampai kalau capek lisannya sampai berantem manggil orang, tak bayarin, kepingin tulisan Al-Quran, kakinya selalu melakukan majelis Al-Quran. Bahasa kerennya budak ini adalah para pecandu Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad itu menit mawon betul itu dipiring akan gumpa barokah di terangan. Kalau Nabi Muhammad saya bertanya jenengan biasanya pecandu kopi sedino boten ngonjo kopi kamu boten gawe kopi Halo. Ini juga pecandu Al-Quran jenengan sedino boten ngaji niku biasa-biasa aja. Makanya di kasar kayak pecandu Al-Quran. Pecandu Al-Quran ini juga susah. Dalam artian apa? Seluruh panca indera, seluruh anggota jiwanya ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Beberapa kita seperti mau tentang tahlil Quran. Ada waliullah saking cinta dengan Al-Quran, ketika sakaratul maut menjelang ajal mampu berinteraksi dengan malaikat sakaratul maut. Singkat cerita, Bapak Ibu rahimakumullah, waliullah itu dijalani oleh malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kesini bukan untuk mencabut nyawa Anda. Tak lihat bahwa catatan malaikat rezeki ini nanti baru ujung timur selatan habis dari malaikat ini. Tapi waliullah ini karena setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, dikasih Allah karomah, bisa interaksi negosiasi dengan malaikat maut. Ini ada dapat malaikat sampai mau nyabut nyawa saya mana malaikat. Kalau jenengan kira-kira gimana? Macam bisa malaikat, oke, aku sih kepingin lebih enak. Tidak. Singkat cerita malaikat menjawab, saya ingin mencabut nyawa Anda lewat lisan Anda. Kalau malaikat lisanku itu selalu tak gunakan untuk zikir, baca Al-Quran. Gak mau saya. Jadi malaikat keluar mantul seperti arus seorang. Di surat Fatir itu dijelaskan malaikat itu kuliah dengan hakim masna masuklah dalam lupa. Dua saksi ayat masuk ini saya 3 sampai 4 yang panjangnya lebarnya 7 kali lapis bumi dan langit. Singkat cerita maksudnya Allah saya nggak sanggup untuk mencabut nyawa hamba jenengan ini ya Allah. Mohon bantuannya turun lagi. Mereka turun coba lewat kabut lewat anggota baca ibadah yang lainnya. Pas ditepi balik ya wali Allah. Sekarang saya akan mencabut nyawa Anda ke mata. Tidak bisa malaikat, justru mata saya ini meskipun umur sudah tua, kalau dalam Al-Quran tulisan kecil-kecil tidak pakai bantuan kacamata saya. Kalau dari huruf yang lain, saya pakai bantuan kacamata dan lain-lain. Kalau jenengan berikut, sudah gue, jelas, dan sudah ada 12, berarti namanya pecahan Al-Quran. Itu kalau lihat Al-Quran nggak usah bantuan apapun. Jauh pun tulisan kecil
dunia nggak mau malaikat jangan lewat mata saya, maka kualan Bapak Ibu rahimahullah matur mari kepada Allah. Ya Allah saya tidak sanggup sallallahu Nabi Muhammad turun mari malaikat. Bagi Allah saya mencabut nyawa Anda lewat kaki nggak bisa, tangan nggak bisa karena berinteraksi dengan Allah, telinga nggak bisa. Justru telinga saya ini malaikat. Kalau lisan saya capek baca Al-Quran, saya nyuruh orang, tak panggil, tak bayari, kemudian nanggung itu. Jangan lagi kata nyeluk uang dibayari, krono tinggal bacaan Al-Quran. Sebetulnya terkandung Al-Quran dua. Singkat cerita, yang terakhir kalinya lebih dari ketiga kalinya untuk ya Allah, saya kualan menjadi nyawa. Wali mohon petunjuk. Allah menjawab, malaikat dia akan kasihku hambaku yang paling aku cintai, tidak mudah jangan nyawa seorang hamba dengan seenaknya. Akhirnya malaikat dikasih izin Allah turun. Malaikat turun bawakan gambaran surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Malaikat turun ke bumi bawa gambaran surga sebagai gambaran. Yang mana surga kenikmatannya, keindahannya dijelaskan yang diskusi adalah mana ainul ra'at, kenikmatannya, kemewahannya, keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata seorang di dunia. Jangan kok nopo mama tidak serba sultan bahasa sekarang ini rumah sultan itu dari itu bedanya saking mewahnya. Saya persingkat yang membuat ini surga wala ujunun kalian tidak pernah terdengar telinga siapa di dunia. Enaknya perdunya irama alunan surga biasanya namun dengan gelung suara gendang joget trafik goyang-goyangin atau gelung suara suling joget sampai meraih pernah kan walaupun dari itu Pak bantu saking enaknya itu wala khatar ala bil basar. Ini supaya ketiga nggak pernah terbukti pun dalam hati manusia berandai-andai yang seperti itu, nggak seperti itu. Tidak seperti kita bayangkan nikmatnya, indahnya, wownya surga. Kalau Nabi Muhammad jika cerita saking enaknya, saking nikmatnya di surga, walau itu terlena. Masya Allah surga seperti ini, seperti ini. Hingga tidak sadar, mesum dia tidak ada tidak buah-buahan, dan air dan lain-lain. Akhirnya sama malaikat dicabut nyawanya pelan-pelan dalam keadaan tersenyum. Faktanya, mohon maaf, kalau itu orang itu baik, ahli ibadah, ahli jamaah, ahli puasa, biasanya meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Mesum itu soalnya bapak dilihatkan, dilihatkan sama Allah bahasanya dulu ditampakkan sama Allah. Apun kecuali orang itu kalau ahli maksiat, ahli jahat, nggak taat, nggak pernah nggak mau bertobat, biasanya kayak meninggal emosi menggeli, emosi ketakutan, menggigil, itulah Bapak Ibu rahimahullah. Di dunia sudah dilihatkan gambarannya kehidupan yang telah dihasilkan. Nomor satu orang dia juga surga akan mencandu Al-Quran, tali Quran, membuat hafizul lisan, orang yang paling pintar menjaga lisannya. Sulit banget ini. Sulit. Lidah itu sangat tajamnya lebih dari pedang. Gara-gara lisan bisa menimbulkan pertikaian. Makanya salah satu lisan mungkin di lisan selamatnya manusia tergantung pintar-pintarnya menjaga lisan. Yang nomor 3 diuji orang yang dirindukan surga adalah Talil Quran, hafizul lisan, mutimul ji'an, orang yang suka memberi tetangganya yang lapar. Dalam artian dermawan, lemah. Contohnya itu sego sak piring, ada lebih podo-podoe, podo kurmangan sak piring, betul maghrib kita. Orang yang puji-pujian, dia adalah mengedepankan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Terus mereka akan disini, dalam saya, aku, ini puji-pujian.
mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Saya kan dua tadi, buat pak mangannya ini punya orang sisa, tak boleh nonton. Orang sisa, saya boleh. Dan memang berat, ujian orang yang dermawan dalam keadaan apapun bagaimana. Saya persikat yang nomor 4 Ta'al Quran Ahlul Lisan Ujian Wasiyahu Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan surah Al-Baqarah yang begitu khusus yang dimasuki bulan Ramadan. Dimasuki orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan sedikit kisah sedikit